jadi apa? Halo, Faris. Halo, halo. Suaraku aman ya? Aman, 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 aman. Oke, Gimana kabar, mantap. Kak? Nah, ini kan di sini udah ada Kak Arif ya. Mungkin boleh kali Kak dari Kak Arif sendiri perkenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman dan bibi-bibi lain belum kenal sama Kak Arif. Boleh perkenalan dulu kali. Silakan. Ya, eh, apa ya? Teman-teman, kita manggil lu aja kali ya, kayak biar lebih ini ya, biar lebih apa dekat aja kali ya. Boleh, Ini tapi suara kalau suara gue kedengeran? agak ada backupnya ya. Kalau kita biasanya Oh manggilnya, ya? kalau kita biasanya manggilnya baby Apa? kan. Itu singkatannya bebas investor. Oh gitu. Ah, Jadi dong. baby. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kenalkan, nama gue Arif, ya, teman-teman ya. Gue uh, founder dari Green Trader. Jadi komunitas saham gitu ya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan hikmah rekomendasi sekaligus belajar ya, kita bisa belajar di sana nanti tentunya gitu ya. Kemarin kita juga baru buka kelas nih Kak, kita di Jakarta gitu. Alhamdulillah rame gitu ya. Kelompok kita juga sudah 800 user ya, 800 user. Uh, Alhamdulillah terus bertambah gitu ya dari teman-teman lain. Itu sih Kak. Oke. Kalau boleh tahu, Greenstock ini udah dari kapan sih Kak berdirinya? Kita masih seumur jagung sih Kak, kita baru setahun ya. Jadi dulu itu aku punya komunitas full edukasi aja. Ada komunitas aku sebelumnya, dan sekarang aku memutuskan untuk buka signal rekomendasi sih ya. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu ya, mau dapat signal dari mana, mungkin bisa jadi GST solusinya teman-teman. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang pengen belajar boleh ikut ke Paris kali ya. Nah, Boleh. kalau tadi itu kan Greenstock-nya. Nah, kalau Paris di market capital tuh udah dari kapan? Aku terjun di market bursa itu tahun 2017 Kak. Oh, Tahun 2017, ya 2017 lalu mulai mulai paham atau mulai mengerti diriku sebagai seorang trader tahun 2019 pas saat lagi COVID turun itu malah kayak ini sebagai tantangan banget gitu loh akhirnya ya kita dapat jati diri dan tahun 2020 awal itu aku buka komunitas yang edukasi yang aku bilang sebelumnya bersama temanku gitu ya lalu sekarang aku buka komunitas sendiri ya ini Green Trader tahun 2021 oke, berarti udah lumayan lama ya, agak 6 tahun lah ya, berarti kan ini di capital market. Baru Kak. Ya, kalau dari sih lamaan Karik kayaknya ya. Oke, mungkin langsung tanya aja kali. Ada pertanyaan aja. Mungkin dari Karik sendiri kita sharing-sharing, sharing santai aja ya. Kalau dari Karik sendiri strategi buat yang khususnya karyawan nih, pekerja ini yang muda korporat juga gitu untuk saham yang aman dan kalau dari Karik gimana? Begini Kak, yang pertama, ada teman gue nih Rio nih, apa kabar bro? Waduh, Halo. lama nggak jumpa. Jadi gini Kak, buat teman-teman karyawan gitu ya, atau mungkin yang suara gue jelas nggak? Sorry. Agak ini sih, itu tadi aku bilang ada background. Karik lagi di luar ya? Lagi di kafe gitu sih. Ini berarti nggak jelas banget ya? Nggak jelas banget ya? Berarti sih dengarkan. Oke, mungkin aku deketan kali ya. Boleh. Oke, langsung aja jadi gini Kak. Buat teman-teman ya, yang notabene itu sebenarnya nggak hanya karyawan ya yang posisinya itu baru mau masuk di market bursa itu perlu kita ketahui bahwasannya market bursa ini atau saham ini gitu yang mempunyai tagline yang namanya high risk high return gitu ya. Kebanyakan orang gitu
ya. Kebanyakan orang tuh hanya fokus kepada high returnnya aja gitu ya. Dia lupa bahwasannya tuh ada high risknya. Itu padahal yang betul, itu padahal yang harus digarisbawahi dulu gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin cepat kaya ya jangan masuk saham gitu. Tapi kalau teman-teman ingin investasi jangka panjang atau leher kata, boleh kita masuk ke dunia saham ini gitu ya. Tadi kenapa gue bilang high risk gitu ya, karena memang ini bukan macam kayak deposito kak, ini bukan kayak macam, iya karena beberapa teman-teman gue gitu ya, yang pekerja juga gitu ya, cuy bro, lu main saham bla 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 gitu, trading saham, kalau gue naruh uang di tempat lo jadi berapa gitu ya. Nah, itu salah gitu ya, itu salah. Jadi tanamkan dulu mindsetnya gitu ya. Mindsetnya itu kalau di saham ini bukan tempat untuk menjadi orang seperti kaya gitu. Jadi pahamin dulu yang namanya high risk-nya gitu, karena gerakan saham itu juga kan volatility tinggi ya kayak perlu yang namanya batas risiko, perlu yang namanya cut loss. Terkadang tuh orang begini kak, terkadang tuh orang tuh melihat uang 1 juta rugi itu udah puyeng gitu ya, padahal di dalam dunia saham tuh udah hal yang wajar gitu ya ketika kita ya trading saham seperti itu sih kak. Oke. Ini mungkin dari resiko itu sebenarnya bisa diminimalisir lagi kali ya dengan betul ya kayak betul. Nah itu ya apa ya, perlu ya namanya batasi resiko. Sebenarnya gini kak, tidak hanya saham aja sih ya, tidak hanya saham aja. Ketika kita berdagang misalnya gitu ya perlu kita batasi resiko. Misalnya gini, ketika kita punya bisnis ya, bisnis yang mungkin di kelas udah gue sering bilang juga gitu teman-teman. Ketika kita punya bisnis dua bisnis, anggaplah mie ya, mie goreng dan mie rebus gitu ya. Ketika mie goreng kita yang lebih laku ketimbang mie rebus kita gitu ya, yang mana mie rebus kita ini banyak apa ya, mengendap gitu ya stok kita ya, kita harus apa ya, kita harus batasi resiko kan. betul. Kita jadi apa namanya ya, apa buy one get one misalnya gitu ya, cuci gudang misalnya, itu kan juga resiko juga kan yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi tidak hanya saham sih kak, pada dasarnya semua bisnis itu punya resiko. Tapi terkadang orang banyak menyimpulkan bahwasannya itu saham itu bikin cepat kaya, itu salah. Benar-benar aku setuju banget nih, kayak itu stigma yang masih nempel di masyarakat. Oh dia main saham itu berarti banyak banyak, padahal nggak gitu juga ya sebenarnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan itu kan tadi bisa dibilang sebagai lah ya, kita harus selalu jadi kita tuh harus aware akan resikonya. Nah, kalau misalkan dari Karin sendiri, ada kayak faktor-faktornya gitu yang mungkin bisa jadi pertimbangan gitu teman sebelum memutuskan buat investasi saham. Oke. Buat teman-teman yang notabene karyawan misalnya gitu ya, atau yang lainnya, teman-teman yang masuk ke dunia saham, yang paling pertama teman-teman harus pelajari itu adalah psikologis kak. Iya. Ya, psikologis trader ya, atau psikologis trading gitu ya. Artinya banyak orang berpikiran kayak gini kak, ya lu enak cuan besar modal besar, itu salah ya. Enggak, kata siapa modal besar cuan ya tuh gampang gitu ya, malah susah gitu ya. Itu mindset psikologi trading itu harus kita bentuk dulu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, mungkin teman-teman yang apa namanya baru masuk di dunia saham, apalagi notabene karyawan gitu ya. Kalau gue boleh bilang gitu ya, hindari saham-saham yang memang posisinya itu tidak liquid. Oke. Nah, itu bahaya banget. Terkadang gini kak, banyak banget temen gue gitu ya, saham yang baru IPO gitu ya, langsung dihajar, padahal ya tadi psikologisnya belum kebentuk. Terus itu IPO kan kita harus lihat dulu kak, kita harus lihat dulu perusahaannya tuh kayak apa gitu ya, jangan main hajar aja IPO lalu dengan apa namanya insight pada orang-orang ini bakal naik atas sekian itu, padahal kan belum tentu benar gitu ya. Jadi apa ya, pahamin dulu apa yang teman-teman ingin masuk gitu ya. Contoh nih, teman-teman baru mau masuk dunia saham nih, ya pahamin dulu arah tren, pahamin dulu support dan resist, simple aja gitu, pelajari dulu ilmu dasarnya gitu loh. Baru teman-teman bisa memutuskan untuk masuk ke dunia saham itu sendiri gitu kan. Oke, berarti memang apa ya? Sebetulnya tuh yang diperlukan sangat amat tuh riset kali ya kak? Riset. Betul, risetnya dulu kak. Betul. Jadi pikirkan itu gini, ketika teman-teman ingin masuk dunia saham, ini bukannya aku bahaya atau nakut-nakut
ikutin ya, karena memang banyak 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 memang benar tujuannya bagus ya agar investor kita tuh semakin banyak gitu ya. Tapi hati-hati kalau tidak dibicarakan risknya gitu loh. Kita harus pahami dulu. Dan gini Kak, banyak yang masuk nyangkut gitu ya. Akhirnya dia membuat stigma saham itu judi gitu ya. Jadi ketika di kelas gua, lalu teman-teman yang mau masuk bareng gua itu kalau gua bilang apa? Lu siap nggak hilang duit gitu loh. Ya kalau emang udah siap pulang duit ya kita belajar bareng dalam akhir ya nggak mungkin kita nggak ada takut kan gitu loh. Betul. Oke, jadi memang itu ya benar ya katakan kita tuh benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu ya intinya. Iya. Nah kan tadi kakak sempat mention ya, jangan kalau baru terjun tuh jangan langsung pilih saham baru IPO gitu. Nah mungkin kalau dari harus ada tips-tips atau cara-cara yang emang bisa dipakai nih buat teman-teman yang baru pengen join atau apalagi misalnya barangkali cara milih saham itu tuh gimana gitu kan? Oke, begini Kak. Sama kita kayak berenang ya kayak gua sih pribadi gitu ya ketika di kelas atau one on one sama gua itu gua selalu bilang apa? Kita tuh harus tahu kapasitas kita diri kita sendiri gitu ya. Anggap begini Kak. Kita baru masuk ke dunia saham gitu ya. Yang mana anggap kayak kita tuh baru bisa belajar berenang gitu ya. Ya ngapain kita langsung terjun di kolam yang dalam gitu kan enggak? Itu salah gitu ya. Jadi kita terjun dulu di kolam yang cetek misalnya gitu. Kita pelajari dulu ilmunya, belajar napas dalam air, gaya kolam dan sebagainya. Jadi satu hal ketika teman-teman ingin masuk dunia saham, tips sebenarnya yang pertama gitu ya, hindari saham yang tidak liquid. Bang, gorengan gimana? Gorengan nggak masalah gitu ya, asal liquid. Gue pribadi tidak mengharuskan pemula itu harus main di blue chip setelah enggak. Itu enggak. Gorengan pun silakan, tapi ya liquid. Maksudnya liquid itu gimana? Rame. Jangan sampai sepi. Kalau sepi kita bisa beli, nggak bisa jual. Tapi yang beli kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari trading di saham yang lagi downtrend, Kak. Ya, paling aman gitu ya. Paling aman itu trading di saham uptrend. Ya. Maksudnya gimana Bang? Lihat aja pergerakannya ketika memang posisinya dia masih lanjut naik, itu bisa kita katakan uptrend gitu ya. Itu garis gampangnya lah, meskipun banyak banget kalau kita jelaskan detailnya gitu. Lalu yang selanjutnya apa? Kalau gue pribadi lebih suka beli saham gitu ya, beli saham di posisi yang area mantul gitu. Nah ini mungkin Bang gue masih nggak paham apa segala macam ya, itu kita belajar dulu kan gitu ya. Jadi itu poin-poinnya, hindari saham yang downtrend gitu ya. Hindari pakai dana besar gitu ya untuk melatih psikologis kita dan lain-lain seperti itu sih. Oke. Nah kalau misalkan kan kakak sempat mention di awal tuh sempat dulu nih. Nah mungkin kalau tadi itu kan ada high risk, high return, ada risiko, ada juga untung yang tinggi gitu lah ya. Nah, dari dua poin ini, dari resiko dan keuntungan, sebenarnya pertimbangannya tuh apa aja kita dalam meminimalisir resiko dan gimana kita bisa gimana kita bisa hadapi nih ketika kita lagi untung-untungnya, karena kan biasanya kalau lagi untung-untungnya tuh orang selalu sendiri gitu. Iya. Gimana tuh? Begini Kak, apa ya? Ini buat orang yang baru masuk terjun gitu ya. Jadi gini Kak, kebanyakan orang gini Kak. Contoh ya saudara gue ya, Bang, ajarin gue dong trading gitu ya. Yang pertama apa sih yang dia bilang Kak? Modal gue 1 juta nih, bisa balik berapa? Itu kan salah gitu ya. Itu udah mindset yang salah. Artinya apa? Ketika teman-teman baru masuk dunia saham, memang percayalah dunia saham ini, market bursa ini bisa menjanjikan. Gue sekali lagi bilang, di market bursa ini benar-benar bisa menjanjikan, tapi ya dengan catatan tidak semerta-merta langsung dapat kaya gitu, enggak. Perlu namanya resiko dan sebagainya itu pasti teman-teman akan hadapi gitu. Yang kedua gini Kak, kalau gue pribadi gitu ya, gue harus mengukur ini. Gue bingung nih ngomongnya nih buat benar-benar orang yang baru masuk bursa atau apa nih. Kalau gini deh, kalau orang baru masuk bursa yang gue tanya pertama kali gue tanya apa, lo siap nggak kehilangan duit 1 juta misalnya modal lo berapa, 10 juta, lo siap nggak kehilangan duit gitu 1 juta? Wah gila lo lah, itu udah
udah mindsetnya tuh udah salah gitu loh. Maksudnya berarti dia tujuannya itu untuk mencari return ya bang, bukan yang memang investasi untuk return. Betul, jawabannya betul. Tapi kita harus butuh risknya juga gitu. Itu sih kak. Selanjutnya gini, kemarin ada orang yang mau belajar sama gua, nah ini kan itu berani bayar mahal, dia bilang apa? Bang, modal gua 20 juta, bisa nggak dalam waktu dekat buat cuan 10 juta?